Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya taklimi Bapak Khalid Wardi selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulydia, absen 33. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Akhlak Tasawuf, di mana di video ini akan menjelaskan tentang rethinking of Islamic Sufisme sebagai solusi alternatif dan kekerasan sosial. Secara bahasa, kata tasawuf bermakna wal kasar. Arti tersebut diambil dari kebiasaan orang yang menjalankan ritual ibadah. Hal ini menunjukkan kesederhanaan dan sebagai kritik atau kemewahan pemerintah. Pada sisi lain, tasawuf berasal dari kata safah yang bermakna bersih. Kata tasawuf juga diambil dari al-asufah, yaitu golongan muhajirin yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Secara istilah, kata tasawuf mempunyai beberapa arti yang berimplikasi batinnya, seperti definisi tasawuf yang dikutip oleh Ibrahim Basuni. Tasawuf telah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, menyiapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Aspek yang dinilai dari definisi tersebut ialah perilaku individual seseorang dalam menjaga hati dari sifat duniawi. Adapun definisi lain yang ditawarkan oleh beberapa tokoh cenderung melihat dunia sebagai musibah yang harus ditinggalkan, seperti dikemukakan Ma'ruf al-Karki dan Sa Ibnu Abdullah. Tasawuf adalah hanya menerima kebenaran dan tidak mengharapkan apa dari tangan para makhluk. Barang siapa yang tidak sanggup menerima kefakiranmu tetapi tidak berhasil mencapai derajat tasawuf. Tasawuf adalah mengurangi makan, selalu berada di sisi Allah, dan menjauhi manusia. Definisi ini menggambarkan bahwa tasawuf sebagai gerakan batin yang harus dilalui oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Titik gerakan tersebut mengharuskan seseorang meninggalkan dunia dengan cara mengurangi makan, tidak berkumpul dengan manusia, dan menerima kefakiran dalam menjaga kesucian hati. Meskipun demikian, bukan berarti definisi tasawuf berhenti pada tataran spiritual individual yang telah dikemukakan di atas. Ibrahim Basuni memberikan tawaran bahwa tasawuf adalah kebangkitan kesadaran moral yang mengarahkan jiwa yang benar untuk berjuang, sehingga dapat mencapai hubungan dengan wujud mutlak. Definisi ini menekankan pada aspek moralitas dengan bahasa sederhana, bahwa tasawuf adalah media untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tasawuf tidak hanya mengedepankan aspek rohania, tetapi juga memperhatikan aspek lahiriah. Teori keseimbangan adalah bagian dari ajaran tasawuf, karena pada hakikatnya tasawuf mengajarkan kedua hal tersebut. Yang pertama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi yang kedua bersumber dari ijtihad salafus soleh. Ciri umum tasawuf. Menurut Abu Al-Wafa Tattadani, secara umum tasawuf mempunyai 5 ciri, yaitu 1. Memiliki moral, 2. Pemenuhan sirnah dalam realitas mutlak, 3. Pengetahuan intuitif langsung, dan 4. Timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah SWT dalam diri seorang sufi karena tercapainya makomat. Dan yang terakhir, penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. Tasawuf bertujuan memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Tasawuf presensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup ke zuhudan. Dalam bentuk tasawuf amali, kemudian tasawuf falsafi. Tasawuf adalah aspek ajaran Islam yang paling penting karena peranan tasawuf merupakan jantung atau urat nadi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Inilah yang merupakan kunci kesempurnaan amalia ajaran Islam. Selanjutnya, rethinking of Sufisme adalah bentuk ritual keagamaan yang mengedepankan penghayatan spiritual sebagai corong utama dalam menggali kebenaran esoterik. Keseimbangan dalam beribadah adalah sesuatu yang mutlak, harus dipelihara karena ibadah tidak hanya berbentuk ritual individual, tetapi interaksi sosial dan moralitas adalah bagian dari bentuk ibadah yang diajarkan dalam Islam.
Perilaku tasawuf yang menekankan pada aspek ritual isolasi adalah bentuk dari bagian ritual kepalsuan dalam realitas kehidupan, menjauhi dari masyarakat, meninggalkan dunia dan bahkan tidak peduli atau problem sosial adalah bagian dari kemunafikan dalam hidup. Realitas sosial dan problem yang mengitarinya bagian dari kehidupan yang selalu melingkupi manusia. Menjauhi masyarakat bukan sebuah jawaban dalam mendekatkan diri kepada Allah dan bukan pula bentuk spiritualitas agama yang harus dijalani. Hal yang perlu diingat ialah bahwa munculnya tasawuf dengan konsep yang jauh dari hingar-bingar dunia ialah bagian dari respon kritis atas hedonisme penguasa yang meluas. Selanjutnya, kekerasan sosial dalam bingkai keagamaan. Norma sosial menjadi dasar dalam berperilaku yang terbentuk dari kesadaran sosial masyarakat. Begitu juga dengan norma agama. Norma agama diyakini dan dipahami sebagai landasan interaksi material maupun spiritual yang muncul dari kesadaran pribadi akan ajaran agama. Pada dasarnya, kekerasan yang terjadi di ranah sosial adalah konsekuensi logis dari terbentuknya relasi kekuasaan yang bersifat struktural maupun non-struktural dan dikuatkan dengan argumentasi keagamaan. Aspek sufisme dalam membangun kedamaian sosial. Agama salah satu sumber atas kesadaran sosial dalam membangun kedamaian. Karena secara doktrinal agama telah memuat ajaran tentang kasih sayang, cinta, kedamaian, dan kesolehan moral. Mengaplikasikan beberapa sifat tersebut dalam dunia sosial akan menjadi jawaban pada era modern, di mana manusia mulai kehilangan dalam berpijak dan dalam rangka mengatasi kekerasan sosial. Sifat kasih sayang dalam dunia tasawuf adalah salah satu konsep yang argen. Selain memang sifat tersebut identik dengan sifat Allah, tetapi sifat kasih sayang juga termanifestasikan dalam sikap manusia. Dalam kajian sufi, eksistensi dasar rahmat adalah pemberian nafas dalam diri manusia. Sebagai kosmik selalu membutuhkan pengharapan kasih sayang kalah pada wilayah yang sama. Allah mengutus Nabi sebagai bentuk rahmat yang pada makhluknya. Kehidupan Nabi adalah bagian dari ajaran agama yang harus diikuti dengan kehidupan yang hanya mengandalkan logika, harta, dan tahta. Selain konsep tentang rahmat, golongan sufi juga mengenalkan tentang cinta. Konsep tersebut dikenalkan oleh Robi al-Adawiyah sebagai autokritik atas pemikiran sufi awal yang mengedepankan dengan khauf. Robi al-Adawiyah mengemukakan bahwa cinta terbagi atas dua. Yang pertama, hubbal hawa, cinta atas nikmat yang dibangkitkan oleh nikmat-nikmat yang didapatkan hamba. Dan yang kedua, hubbal ladzi anta allahu, adalah bentuk cinta yang didorong oleh zat yang maha mencintai, dan cinta itu murni dari zat pencinta dan pemberi cinta. Kebahagiaan sejati ialah ketika nikmat yang dikerjakan atau diperoleh dijadikan sebagai ibadah hanya kepada Allah. Implikasi dari konsep tasawuf tersebut ialah menghidupkan kembali nilai-nilai agama yang bersifat spiritualisme sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan jiwa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.